Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Fikri Permana dengan NPM A1G022121 dari kelas 1C. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen kurikulum. Dosen pengampu mata kuliah saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Konsep dasar manajemen kurikulum adalah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Adalah aspek kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar kelas. Menurut Horlan, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara komparatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengevaluasian. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional, standar kompetensi atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Rusman mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. F. Belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengolahan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip manajemen kurikulum yang pertama itu menurut Sanjaya. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dan dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Dan yang keempat, efektivitas. Dan yang terakhir, efisiensi. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevasi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun. Berikutnya ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya pencapaian tujuan. Menurut Sanjaya, komponen-komponen tersebut membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum. Yang ketiga, metode strategi pembelajaran. Yang keempat, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Yang E, perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Terdapat 3 sumber yang mendasar
perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sumber empiris, yang kedua sumber filosofis, yang ketiga sumber bahan pembelajaran. Yang ketiga, landasan perencanaan kurikulum. Landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial, B. Perlakuan pengetahuan, C. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikutnya, F. Model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. The Contrast Based Adaptation Model (CBAM) merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Littlewood. Model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga, model Tory. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Berikutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program yang dievaluasi adalah sebagai berikut. 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.